menjaga kader Qur'ani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak berbudi. Hati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya kiai dalam saling bernasyid. Cintakan dengan baju, melangkah yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Iro artikan selalu di hati, tulus murni hanya tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihi karim, amma ba'du. Kepada yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin Bapak, Ibu, dan para tamu undangan sekalian, acara peresmian Taman Pendidikan Al-Quran Bidayatul Hidayah segera kita mulai. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca kalimat basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Al-Ghifari. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ثواب الآخرة
نجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad Al-Ghifari. Acara selanjutnya, sambutan pembina KLC Bidayatul Hidayah dalam hal ini akan disampaikan oleh Murabbina Ustadz Abdul Aziz Maulana Yusuf LC. Falyatafadhal mashkura. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Ustaz Jauhari, Dewan Koordinator Pusat dari Semarang, alhamdulillah langsung datang bersamai di sini. Kemudian tokoh masyarakat kami, dalam hal ini Bapak Kepala Desa Gile. Saya baru saja browsing nama beliau di Google. Maaf Pak Irfan. Alhamdulillah juga memesangi kita di sini. Kemudian Bapak Kepala KUA Kecamatan Sampaga dalam hal ini beliau sudah cek saya untuk diwakilkan kepada Bapak. Kemudian singkatnya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ucapan terima kasih kepada panitia yang Masya Allah berusaha keras menyiapkan tempat seadanya seperti ini, dan mudah-mudahan ini menjadi barokah nantinya, insya Allah. Saya sedikit ingin bercerita tentang metode yang insya Allah nantinya akan kita kembangkan, di mana kami sudah ada kesepakatan Kak Desa KUA dengan Pak Camat Sampaga, dengan Pak KUA Kecamatan Sampaga, Bapak Usbah, yang nantinya insya Allah di setiap desa akan ada lembaga-lembaga percontohan yang akan menggunakan metode qiraat ini, insya Allah. Hadirnya lembaga Quran dengan metode qiraat ini nantinya bantu membimbing, mengembangkan, mendidik anak-anak kita ini dalam membaca, menulis, memahami, sampai nantinya untuk bisa mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan atas dukungan serta doa dari tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin, semoga PPQ ini nantinya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan memperpanjang sambutan, karena sebenarnya saya rasa bunda-bunda yang hadir berkenalan dengan saya. Kemudian di sini juga mohon maaf kenapa di Dusun Wonosari tidak ada kelihatan yang hadir karena ada kesalahan undangan.
sang penyampai undangan tidak meminta pengurus masjid untuk mengumumkan tentang acara ini. Saya alhamdulillah setiap subuh mengisi kajian rutin di masjid Fathul itu. Setiap subuh tidak ada libur. Liburnya kalau saya keluar daerah saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah untuk kita semua sampai anak-anak kita bisa menjadi penghafal Al-Quran nanti insyaallah. Kemudian terakhir saya mohon maaf kepada agama kepada masyarakat hadirin atas segala kekurangan dari penyambutan sampai nanti acara ini selesai. Dan bagi saya pribadi tidak ada kelebihan ini, Pak Ketua Panitia. Banyak kekurangan keadaan di sini. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Lebih baik insyaallah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadiran kita hari ini sebagai amal soleh, menjadi catatan amal jariah insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Satu lagi ada ilham yang terlewat. Saya ingin mengenalkan tentang metode qiraat ini, bahwa metode qiraat ini adalah metode tertua di Indonesia, Bunda. Pak Desa, Pak, saya hanya mewakili. Ini metode tertua sejak tahun 1963. Mungkin ada yang pernah lahir di tahun itu. Qiraat ini ada dari semenjak tahun 1963. Nah, setelahnya itu adalah metode yang mengkopi atau metode qiraat. Kenapa saya berani menyampaikan itu? Karena saya tahu sejarahnya dari metode tersebut. Semua insya Allah baik, semua insya Allah bagus. Bagaimana caranya anak kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebelum peresmian ini, alhamdulillah kami sudah mengadakan pembinaan guru dari bulan Oktober. Jadi guru-guru yang nanti akan mengajar di lembaga ini sudah melalui proses pembinaan. Dari bulan Oktober sudah dibina, kemudian dari tanggal 16, 17, 18 itu ada metodologi bagaimana cara mengajar, manajemen kelas dan lain sebagainya. Nah, setelah itu terjadi proses tafsir dan metodologi itu, barulah dinyatakan guru ini boleh mengajar dengan menggunakan metode qiraat dan lembaganya diresmikan. Kenapa harus seperti itu prosesnya? Agar tidak mewarisi bacaan Al-Quran yang salah, karena yang benar itu mudah. Alhamdulillah guru-guru ini sudah terstandarisasi. Standarisasi artinya punya sandaran bahwa metodologinya bersanad dan bacaannya juga tersanad kepada guru-guru yang memiliki sanad ilmu Al-Quran sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati dan memberkahi perjalanan kita mengembangkan ilmu Al-Quran. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bunde, yang kami hormati Dewan Pengurus TPK Hidayatul Hidayah, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati seluruh hadirin yang hadir hari ini. Kami sampaikan salam dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaka, karena hari ini sedianya beliau yang hadir untuk memberikan sambutan, tetapi masih ada kegiatan yang tak kalah pentingnya yang belum terselesaikan, sehingga kami ditunjuk untuk mewakili membacakan sambutan beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi kita
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini yang berbahagia kita dapat hadir bersama dalam acara peresmian Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran Bidayatul Hidayah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada para pendiri, pengelola, para ustaz dan ustazah, serta seluruh pihak yang telah berikhtiar mendirikan TPQ Bidayatul Hidayah ini. Kehadiran TPQ bukan sekedar lembaga pendidikan, melainkan fondasi pembina akhlak, iman, dan karakter generasi Qurani sejak usia dini. TPQ memiliki peran strategis dalam menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, membentuk kepribadian Islami, serta memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan TPQ Bidayatul Hidayah ini merupakan ikhtiar mulia yang sejalan dengan visi pembangunan keagamaan dan pembinaan umat. Kami dari KUA Kecamatan Sampaga berharap TPQ ini dapat dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada mutu dengan tetap menjunjung tinggi nilai keikhlasan dan pengabdian. Pada mutu dengan tetap menjunjung tinggi nilai keikhlasan dan pengabdian, semoga TPQ Bidayatul Hidayah menjadi pusat lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak karimah, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran Bidayatul Hidayah resmi dibuka dan mulai beroperasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, izinkan saya membacakan pernyataan kesanggupan guru calon lembaga pengguna qiraati. 1. Kami sanggup hikmah di TPQ yang kami kelola dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, Koordinator Pusat, Koordinator Cabang, dan Koordinator Kecamatan. 2. Kami sanggup dan bersedia dipimpin oleh Kepala TPQ yang diangkat oleh Koordinator Cabang. 3. Kami sanggup mengadakan pembelajaran qiraati di TPQ kami minimal 5 hari dalam sepekan. Termasuk guru-guru kami masuk minimal 5 hari dalam sepekan. 4. Kami sanggup nalah, yaitu qiraat nalah jika menjumpai murid kami ngaji di 2 tempat atau lembaga dengan metode yang berbeda. 5. Kami sanggup menyelenggarakan MMQ tingkat lembaga setiap 2 minggu sekali bersama ustadz-ustazah yang ada. 6. Kami sanggup mengikuti MMQ tingkat Korcam yang diselenggarakan setiap 1 bulan sekali. MMQ tingkat Korcam yang berhak hadir adalah Kepala TPQ dan Guru Finishing atau Guru Senior, dan sanggup menerima sanksi yang telah disepakati. 7. Kami sanggup mengikuti MMQ tingkat Cabang yang diselenggarakan tiap 3 bulan sekali dan sanggup menerima sanksi yang telah disepakati. 8. Kami akan selalu berkoordinasi dengan koordinator kecamatan atau koordinator cabang demi kemajuan TPQ yang membuat pernyataan perwakilan guru Ustazah Nurul Asyikin dan
Ustadz Ahmad. Alam. Open chat. Biar yang itu mati. Oh, Ahmad Syafiq. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati kepala desa, salam kenal ya Johari, ya Tony, mana yang kamu panggil ya, panggilannya Tony, namanya Johari. Saya salam kenal kepala KUA atau yang mewakili ya, namanya desa Bundek. Maaf kalau salah melafalkan ya. Apa artinya nggak ada yang tahu ini. Kalau saya sebagai penanggung jawab Kirati ditanya, Kirati tahu artinya. Maaf saya. Salam kenal untuk semuanya, saya Johari dari Semarang. Saya diundang, terima kasih atas undangannya beliau. Beliau ini Ustadz Husnu, Ustadz Ami, juga boleh dipanggil Ami, boleh dipanggil Demizi. Namanya banyak ya. Beliau dari NTB. Kok dari NTB ke Mamuju, jauh sekali ini. Agak bangga beliau itu. Kemarin ke Aceh, saya diajak ke Aceh gitu. Bangga, Mamuju biasa ke Mamuju. Ya, aku kemana-mana itu. Seperti kalau mau ke Timika nih kayaknya. Kita apresiasi juga ya atas nama Dewan Koordinator Pusat yang ada di Semarang, Kirati ada di Semarang. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Koordinator Cabang NTB menginisiasi. Jadi sifatnya beliau berdua menginisiasi pengembangan terhadap Kirati di Mamuju. Dan beliau abangnya ya, jadi abang lah, jadi ngobrolnya nyambung ya. Mudah-mudahan kami bisa diterima dengan baik di desa Bundek khususnya. Jadi ada inisiatif bagus, apa namanya, mudah-mudahan akan berkembang untuk wilayah khususnya keseluruhannya. Yang kami sangat hargai dukungan dari kepala desa, aula, warga, masyarakat. Yang penting pokoknya anak-anak itu ngaji ya. Kalau metodenya apa, udahlah itu urusannya kita aja. Yang berantem saya semua Ustaz. Berantem pada biasa, balik dan dilakukan. Ya, tapi intinya sama anak-anak kita dorong supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Yang kami hadapi di Semarang, Jakarta, bahkan kemarin sempat cerita Pak Kepala Desa di suatu lembaga di Jakarta, lembaga besar yang SPP-nya tiap bulan 3 juta. Tentu di situ tidak hanya umat Islam, ada umat Nasrani, ada agama yang lain, tapi khusus umat Islam dikumpulkan di lembaga itu, lembaga sekolah formal itu.
saya kira terkenal karena itu yang mendirikan ex menteri itu ya, istimewa. Kemudian kepala Madinah ditawarkan akan ada program pembelajaran Al-Quran. Apa respon? Tidak semua, tapi ada beberapa wali murid yang responnya merasa jijik anaknya akan diajarkan Al-Quran. Al-Quran dipandang sebagai sesuatu yang remeh, murahan gitu. Kalau anak saya diajarkan matematik mereka bahagia, diajarkan les bahagia, tapi diajarkan Al-Quran dari raut wajahnya itu kayak jijik. Itu keprihatinan yang terbesar ya. Jangan sampai anak-anak kita itu merasa malu dengan Al-Quran. Al-Quran kan keren ya. Apa kerennya Bu? Al-Quran apa kerennya? Kalau usah ngomong itu berarti nanti dia yang penting kita sama-sama cinta Al-Quran dulu ya. Prihatin kita kalau menyaksikan tadi ada wali murid muslim, anaknya muslim ditawarkan pengajaran Al-Quran tapi merasa remeh, merasa murahan, agak sinis gitu. Padahal Al-Quran. Terus kita sebagai seorang Islam itu sebenarnya bangganya apa dengan Al-Quran? Apa Bu dengan Bapak Ibu? Kerennya apa Al-Quran? Ya ini tantangan kita. Saya dialog sama anak-anak. Apa bujukin aja supaya mereka cinta sama Al-Quran. Kadang saya sendiri lidahnya itu tahu gitu. Apa ya? Istimewanya Al-Quran itu apa ya? Supaya menarik dia itu apa gitu. Nah, itu dengan bahasanya dia gitu. Saya coba pendekatan sains, beberapa penemuan sains pendekatan sains dengan Al-Quran. Karena nggak bergeming gitu. Kayaknya adem saja. Jadi pacuan buat saya pribadi mencari-cari ya inspirasi pakai bahasa apa yang pas untuk anak-anak kita supaya mereka bangga dengan Al-Quran. Juga bersama ya, apa bisa apa gini. Oke, urusan agama itu kan. Tapi sayangnya bukan hanya agama Islam ya Pak. Ya tadi Bapak Muslim kan ya, sama dengan saya. Kita sama-sama bertanggung jawab bahwa anak-anak kita menghadapi tantangan itu. Sepakat? Sepakat. Saya sepakat. Terus terkait sama metode, tadi ada pernyataan. Jadi kita tuh disebutkan tadi berarti ada sejak 1993. Pada waktu itu pembelajaran Al-Quran itu tidak dikelola dengan baik. Padahal masa Nabi pembelajaran Al-Quran itu dikelola dengan baik. Apa dikelola? Apa tata kelola yang dilaksanakan Nabi untuk pengajaran Al-Quran? Mohon dikoreksi. Ada hadis, kemudian tidak salah melafalkan saya. Khudul Quran min arba. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Jadi Nabi itu mengarahkan jangan belajar. Artinya belajarlah membaca Al-Quran dari 4 orang. Artinya Nabi milih itu bacaan mereka yang terbagus, suaranya yang paling enak didengarkan, pelafalannya yang paling bagus. Maka satu lagi ada man ahabba ayyaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'u ala qiraati Ibnu Ummi Abdi. Kalau kalian suka membaca Al-Quran hot, fresh, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, artinya apa? Nabi mendengar dari malaikat Jibril. Suara ini seperti apa? Maka bacanya seperti bacaannya Ibnu Ummi Abdi, salah seorang sahabat yang dinilai oleh Nabi bacaannya yang paling mirip dengan Jibril. Itulah kira-kira. Jadi Nabi pun memilih, tidak sembarangan. Kalau nggak salah itu yang disebutkan Nabi itu tidak termasuk Abu Bakar. Ya tentu Abu Bakar tidak kita hindarkan, tidak kita menafikan kemuliaannya. Beliau sangat mulia. Tapi untuk urusan Al-Quran ada yang ditugaskan yang paling bagus suara. Tapi sering mendengarkan dari imamku, maka Nabi sampai menangis. Kita saking apa mendalaminya ya Nabi. Coba bayangkan tuh kalau yang membacakan Al-Quran saya di depan Nabi itu
wah hari malam ini karena perdebatan bacaan saya itu aja belum sefasih itu ya. Itulah yang dilakukan Pak Dalam filosofi berarti membalikan cara pengajaran Al-Quran inginnya kayak Nabi itu. Jadi nggak boleh sembarang orang itu boleh mengajarkan Al-Quran. Kalau sebelum 1963 itu di kita, tapi saya nggak ngomong Timur Tengah, nggak ngomong di tempat beliau belajar ya. Mana tuh? Bisa ya? Mohon maaf saya belum tempat belajar ya. Tapi di Nusantara, rata-rata di Jawa waktu itu orang asal punya bukunya terus mengajarkan. Gak ada yang mensertifikasi, gak ada yang mengizinkan dia ngajar. Mudahnya perasaan kayaknya saya tidak bisa ngaji, oke saya mengajarkan. Memang kebutuhannya pada saat itu yang terjadi adalah bacaannya tidak terjaga. Jadi padahal dengan qiraat itu mengembalikan tata kelola pengajaran Al-Quran seperti Nabi tadi bersanad, ya bersanad. Quran min Allah itu sanad itu artinya. Artinya jangan sembarangan, mulai dari yang guru-guru yang ditunjuk. Tapi harus apa? Pembelajaran harus 5 hari dalam sepekan. Ini demi keseriusan saja. Coba bayangkan kalau anak-anak kita ngaji sehari terus bisa libur, ngaji lagi, libur. Kapan bisa begitu? Terhadap Al-Quran kita tidak bisa seperti itu. Kita sangat merendahkan Al-Quran. Maka ini kalau mendengarkan itu saya juga serem banget ya qiraat itu ya. Terus sepakat apa tadi? Apa kata-katanya? Bersedia. Oh, ngaji tiap hari sepekan 5 kali minimal. Bersedia untuk mengikuti MMP. MMP itu apa? Nah, MMP itu media untuk belajar lagi. Jadi guru-guru nanti yang sudah dinyatakan bisa mengajar itu tetap harus belajar, tetap harus ngaji lagi supaya bacanya nggak berubah. Sering tuh sudah lulus, oh saya sudah dapat sanad, sudah ijazah, terus lupa dia caranya ngaji itu dia hilaf. Dulu melafalkannya gimana ya? Kayaknya begini kan dia praktekkan. Ternyata berubah bacanya. Nah, maka MMI itu mengubah guru-guru Al-Quran diperdengarkan lagi, ngaji lagi, disimak supaya bacaannya tidak berubah, supaya bacaannya tetap bisa dipakai untuk mengajarkan bacaan. Sertifikasi di lembaga formal sekolah di sini, guru-gurunya ada punya sertifikasi ya? Tidak ada ya? Ada ya? Tahu punya sertifikasi? Tahu? Masa? Guru-guru yang sudah mengikuti ujian, yang saya ada ujiannya, kemudian dia lulus mendapatkan sertifikat sebagai pengajar lembaga formal, kemudian dikasih tambahan syarat karena itu bersertifikasi, karena ahli dalam mengajar. Itu seingat saya mulai diterapkan tahun 2000-an. Dulu lembaga formal nggak ada sertifikasi. Itu arti sejak 1986 sudah sertifikasi. Artinya apa? Ini tata kelola yang baik. Sertifikasi syahadah, kita memberikan syahadah. Sudah dapat syahadah, sudah tanda tangan harus sudah dapat syahadah ya. Ya. Syahadah itu artinya sertifikasi. Sudah diuji oleh beliau kemarin bahwa bacaannya itu standar. Apakah beliau ahli? Belum. Makanya harus tetap belajar ya. Tetap harus belajar. Tapi itu cukup untuk mengajarkan Al-Quran. Sudah dilatih beliau bagaimana caranya mengajarkan. Nah, ini satu hal yang berbeda nih. Bisa membaca itu belum tentu bisa mengajar. Bisa membaca itu belum tentu bisa mengajar. Butuh teknik-teknik bagaimana mengantarkan anak itu supaya nyaman ya. Contoh apa ya? Saya suka mengajari anak saya naik motor, kadang ganti gigi itu masih jujur. Kalau sedang menurunkan kecepatan, ganti gigi lah turunkan. Ternyata saya salah gitu. Saya perhatikan, oh ternyata ditunggu sampai kecepatannya betul-betul pelan baru ganti gigi. Jadi nggak boleh tuh, meskipun sudah menurunkan, tapi kalau masih tinggi RPM-nya, itu handle itu. Ternyata instruksi saya salah.
meskipun saya ahli ya sudah bertahun-tahun saya motor kan, ternyata saya lupa bahwa untuk menghindari gigi itu harus tetap RPM-nya pelan dulu gitu. Nah itulah bahwa yang sudah bisa naik motor ternyata menginstruksikan pada anak saya salah gitu. Kalau saya pukul gitu kan, saya pukul dari belakangmu, ini turunkan gitu kan. Ternyata instruksi saya yang salah. Saya kembali kan, oh iya. Nah, saya praktekkan sendiri, saya belajar, oh ternyata harus betul-betul pelan, RPM-nya baru sampai gitu. Nah, itu antara teknik-teknik yang tidak saya kuasai. Sebenarnya memang saya nggak terlatih mengajari motor. Nah ini beliau sudah diajarkan bagaimana cara mengajarkan membaca metode beda-beda. Itu ibarat begini, tadi saya tanya pegunungan, saya sudah cerita dengan pegunungan. Di sini ada pegunungan apa? Gunung apa? Gunung apa di sini? Gunung Gunung apa? Gunung Sandapan. Gunung Ada biasa dinaikin mendaki. Dipakai enggak ya? Jadi saya pakai yang kemarin lagi hangat ya, selamat ya. Ini selamat yang kemarin ada korban yang tewas. Tahu beritanya kan? Ibaratnya kita mau menuju ke puncak gunung Selamat. Lihat tuh puncak gunungnya yang itu ya. Itu ya puncak gunungnya. Ternyata untuk mencapai puncak gunung itu bisa lewat Gunung Malang, itu bukan nama gunung tapi jalur Gunung Malang bisa apa namanya? Saya lupa. Ada yang lewat ke Malang, ada yang lewat Kebumen, ada yang lewat untuk mencapai puncak itu ada banyak. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian, katakanlah mau naik gunung puncak. Ibu kalau mau naik puncak gunung lewat Gunung Malang ya, lewat kanan ya. Kalau sama saya nih, saya jalan satu hari menuju arah kanan nih ke Gunung Malang nih, mau mencapai puncak gunung tadi kan. Malam hari kita lelah, istirahat, saya tidur. Ternyata di situ ketemu sama pendaki yang lain. Salah. Kalau mau ke puncak lewatnya jalur saya, ikut saya. Itu turun lagi ke sana. Malam hari, gitu lah. Ketemu pendaki yang lain. Salah ibu, harusnya ke sana. Itu metode berbeda. Maka kita memilih untuk pagi disuruh ke sana, sorenya suruh ke sana, paginya suruh ke sana lagi. Hasilnya semuanya benar. Tapi caranya berbeda. Maka perkembangan metode kita mohon pengertiannya supaya ini saja. Kita kayaknya sudah menawarkan pilih salah satu saja. Kalau ada yang ngalah katanya, kalau ada yang ngalah. Kalau ada metode ini, berarti nggak usah pakai lah. Pakai yang lain saja. Kebayang ya situasinya ya. Anak-anak bersama sudah di sini. Faktanya contoh kira itu begini mengajarkannya. Ketika mengajarkan baca panjang itu baca sepanjang-panjangnya. Gafilum, salah, itu salah. Tapi kenapa salah? Ketika kita naik puncak gunung itu pasti ada rute yang turun dulu. Enggak selalu nanjak gitu enggak. Pasti ada rute yang turun dulu. Kita mau ke atas mana turun itu salah. Dari arahnya salah. Maka gafilum panjang sekali itu salah. Tapi itu rute yang benar. Menurut kami, menurut sebelah nggak boleh begitu, nggak boleh. Bingung itu. Itu antara ujungnya sama puncak gunung itu, tapi anak diarahkan lewat rute yang ini jadi pemahaman kita bersama bahwa kasihan anak-anak kalau kita begitu ya. Kadang tidak cocok, kadang tidak nyambung antara yang satu. Yang sering saya hadapi gini nih, DPG saya Ustaz. DPG saya di Jakarta nih, saya ada DPG di Jakarta, sebelum Semarang saya di Jakarta. Kita mengajar anak-anak ini Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sore ngaji tempat saya, paginya ngaji di sekolah TK. Mereka ngajarnya gini Kak, Subhana Rabbiyal. Tiap hari saya mendengar itu tuh. Di sini diajarin subah, tahu bedanya kan? Subhana
Yang ini Subhana Rabbiyal. Salah. Itu ini Subhana Rabb. Sama mereka nggak menyalahkan, tapi semua teman-temannya dia bacanya gitu. Subhana Rabbiyal. Salah. Itu pertempuran tiap hari yang bagi kami tidak melelahkan gitu. Yang boleh diajari yang benar, besoknya diajari yang salah. Gitu, ya. Jadi mari kita bersepaham soal itu lewat jalur mana saja tidak masalah, tapi jangan korbankan ulama. Sepakat? Sepakat ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas diterimanya berarti di Mamuju di khususnya di desa Bundek. Bunde. Oh ya, Bundek. Hah? Bunde. Bunde. Hah? Bunde. Oh, Bunde. Posisi malah nih. Karena saya mau membahas Imalah nih. Imalah itu E atau E atau I atau E. Ternyata kita punya 4 E loh. Punya 4 E. Kayak apa? Ember ya, kayak ember. Salah. Bukan Imalah bukan itu. Sore, betul. Sate. Sore, betul sore. Tapi ada yang sorry, tapi ri. Hah? Sorry ya. Tapi ada yang kayak elang. Oh iya, ini harus hati mana pakai bunde. Imalah. Imalah. Bunde. Ada E-nya. Tapi jangan ajarkan sama anak lu ya. Apa? Nggak boleh ya. Nggak ada nya, tapi bacanya ada bunde atau bunde. Jangan pakai bunde. Ya bunde. Saya kira itu, mohon maaf kalau berpanjang lebar. Mudah-mudahan hidayah bisa menjadi kesembahan. Kalau Amin. ternyata nggak berhasil, tinggalkan saja. Cari yang lain. Biar beliau bersatu ya, kita sama-sama bersatu menghasilkan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Serius kata kelolanya, masih tiap hari bayar SPP. Nanti ikhlas, nih saya nambah kasih ikhlas kalau ngomongnya ke guru ya. Kalau ikhlas ngomongnya ke guru, ikhlas cuma bayar SPP gitu. Guru sudah pasti ikhlas. Yang nggak ikhlas tuh begini tuh seringnya tuh. SPP mahal, tapi tiba-tiba pengurusnya mobilnya Mercy. Awas ya. Dia bisa tadi Mercy ya. Kalau tiba-tiba gurunya harum, bisa beli parfum, bisa naik motor, itu wajar. Itu kita harus hargai, itu bukan komersialisasi. Kasihan loh, guru-guru nggak bisa nyicil motor, itu kasihan loh. Minimal bisa nyicil motor, minimal lah. Kan keren. Ya. Terusnya nanti lah. Aku ya. Kenapa? Oh ya, itu. Kalau kita punya menteri gitu ya, bagus lah itu. Ya. Di mana-mana peluangnya sama. Kita nggak sepakat, komersialisasi nggak sepakat. Tapi komersialisasi yang adil ya. SPP mahal, punya yang naik gitu kan. Kita aja pernah melatih seperti itu. Pernah. Jadi 3 bulan gurunya nggak dapat bisa kok. Itu toko kenal tuh, operasional tuh kata pemiliknya itu. Dia kaya, sebelum kaya. Kita datangi lah. Gimana bisa? Kenapa nggak ada? Guru kan sedang harus ikhlas. Gitu. 3 bulan nggak digaji. Pemiliknya masih bilang guru ngaji harus ikhlas. Padahal dia sampai rumahnya mewah. Itu kan nggak kayak gitu loh. Dia kan nggak dikasih. Masih bilang ikhlas. Ya, ya. Berarti memang mengalami itu. Ya oke, berarti pergi aja. Berarti harus menghargai guru-gurunya. Bukan komersialisasi, bukan kemewahan, tapi ya itu layak. Ya. Sepakat yang ini. Mohon dibantu ya masalah bisa ya. Dibantu ya. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, sebelum kami lanjut ke acara berikutnya, mohon Kiai warakah Fatihah untuk peresmian lembaga kita pada sore hari dari Jal. Untuk niat kita bersama tadi sudah tahu kita akan mencapai apa, kita menginginkan hal baik, tak mungkin Allah menyanyiakan. Insya Allah kita tulus, jangan ada hal-hal yang tidak disukai Allah dalam mengamalkan ini. Insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita untuk niat-niat baik ini dan niat baik semua amal soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas keinginannya untuk membacakan Al-Fatihah kita pada sore hari ini. Berikutnya yakni penandatanganan berita acara pendirian lembaga. Sebelumnya kami menyampaikan alhamdulillah kami dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Mataram, alhamdulillah berangkat dari Lombok itu hari Rabu kemarin. Rabu sampai sekarang menggunakan pesawat Lombok Makassar. Kemudian dari Makassar ke Mamuju, alhamdulillah mau coba naik bus, Bu. Alhamdulillah 14 jam, luar biasa. Dan alhamdulillah pulang-pulangnya enggak naik bus lagi, naik pesawat gitu Mamuju Lombok, tapi tetap transit di Makassar. Mudah-mudahan jadi amal ibadah jariah kami selama perjalanan di ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertama yang kita bacakan pada hari ini Senin tanggal 30 Rajab 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Januari Masehi. Alhamdulillah sebulan lagi kita masuk bulan suci puasa, Ibu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada peresmian kali ini diberikan keberkahan di bulan Rajab, diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan disampaikan usia kita masuk bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah dilaksanakan musyawarah koordinator metode qiraati cabang untuk menentukan kelayakan pendirian lembaga pengguna metode qiraati sebagaimana amanat Yahudi Dahlan Salim Zarkashi yang telah diatur dalam ketentuan peraturan Dewan Koordinator Pusat Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Semarang. Dengan ini kami koordinator qiraati cabang sesuai pengajuan dengan proposal sebelumnya menyatakan nama lembaga TPQ Bidayatul Hidayah, alamat Dusun Wonosari, Lorong 12 Bunde ya, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dinyatakan layak menggunakan metode qiraati sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah. Buat tangan dulu aku sekalian. Alhamdulillah. Oleh karena itu, dengan telah kami bacakan berita acara tadi, kami mohon kesediaan yang pertama di sini guru kami Al-Ustaz Aziz Tarmizi selaku amanah metodologi untuk menandatangani, untuk mengawali. Persilahkan. Betul. Oh. Berikutnya kami selaku sekretaris
Muhammad Husnul Abadi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Dewan Koordinator Pusat. Mohon kesediaan beliau Kiai Haji Johori Tantowi untuk menandatangani. Foto, masya Allah. Kalau KUA biasanya tanda tangan buku nikah ya. Satu lembar lagi. Kalau ini penting acara ya. Saya boleh ditandatangani lagi? Sah ya? Alhamdulillah sah. Alhamdulillah. Mana mau? Alhamdulillah. Dengan ditandatanganinya berita acara tadi, maka secara hukum kekerhatian dinyatakan legal standingnya telah resmi sah aman pendidikan Al-Quran di Hidayatul Hidayah, dan kami mohon kesediaan kembali Haji Johori Tantowi untuk menyerahkan langsung kepada pembina GLC Hidayatul Hidayah berita acara ini. Diserahkan secara simbolis. Nah, ada penonton. Silakan. Tengahan biar tanduknya nih sinkron. Ya, alhamdulillah. 1, 2. Iya. Dua dikit. Ada rasanya nih. 3. Salaman. Alhamdulillah. Kemudian kami persilahkan perangkat desa dari KUA untuk berfoto bersama dengan pengurus Kirati dari NTB. Kami persilahkan berdiri saja. Di situ tetap berdiri, di tempat duduk tinggal berdiri saja. Silakan difoto. Mau difoto mau tadi. Ustaz Turmuzi, akan ke depan. Kapan lagi ke Mamuju? Tafadhal. Untuk lebih berkahnya acara kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ati ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi dzil jalali bika wa karim azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa quna wa quruduna wa tadarruna wa tahshuna wa tabudana wa tammin tasirina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzina inna zina aw adhana. Rabbana la tuhammilna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqdir lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najaa minan nar aqwa'il min al-hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibul da'wat wa ya qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hati mencetak kader Qur'ani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak berbudi. Qur'an metode bacaan
ini karya Kiai Dahlan Salim Al-Rashid. Cinta dengan laju melangkah, yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Irohatikan selalu di hati, tulus murni hanya untuk mengabdi. Menanamkan nilai-nilai Qurani, mendidik sejak usia dini. Semoga Allah selalu meridhoi, syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama, nusa dan bangsa. Qiraati semoga terus berjaya. Qiraati mencetak kader Qurani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak terpuji. Qiraati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya Kiai Dahlan Salim Al-Rashid. Cinta dengan laju melangkah, yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Irohatikan selalu di hati, tulus murni hanya untuk mengabdi. Menanamkan nilai-nilai Qurani, mendidik sejak usia dini. Semoga Allah selalu meridhoi, syiarkan ilmu dengan qiraati.